Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Infrastruktur Sistem Komunikasi Modern. Sistem komunikasi modern adalah adanya infrastruktur teknis yang memungkinkan sistem komunikasi modern dapat terwujud. Sehingga pada dasarnya infrastruktur teknis adalah peralatan sarana dan prasarana yang diperlukan sebagai bagian penting dan juga sebagai penunjang bagi proses kelancaran dalam sistem komunikasi modern. Oleh karena itu, sebagian infrastruktur teknis terkait dengan teknologi komunikasi. Dan secara garis besar, infrastruktur teknis meliputi infrastruktur untuk bagian produksi, untuk kepentingan distribusi pesan, dan untuk kepentingan konsumsi, baik untuk media cetak, radio, maupun televisi. Sistem komunikasi media modern di Indonesia tidak akan berfungsi dengan optimal apabila tidak didukung oleh infrastruktur teknis yang memadai. Dan infrastruktur teknis yang memadai sistem komunikasi media modern hanya mampu melayani sebagai kecil warga masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan dan pembangunan infrastruktur teknis ini sudah lama menjadi perhatian pihak-pihak berkepentingan, terutama melalui tangan pemerintah. Infrastruktur teknis untuk media modern melalui infrastruktur teknis pada label produksi distribusi dan konsumsi baik untuk media cetak, media audio, maupun media audiovisual. Di antara berbagai jenis media, tampaknya media cetak yang paling menghadapi kendala yang berkaitan dengan infrastruktur teknis ini yang jika dibandingkan dengan media penyiaran baik radio maupun televisi. Oleh karena itu, jumlah media cetak yang beredar sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah radio atau televisi yang dimiliki oleh warga masyarakat. Dan yang selanjutnya adalah peran infrastruktur telekomunikasi dalam komunikasi global. Infrastruktur berarti bangunan, dan telekomunikasi berarti penyampaian. Informasi baik berupa gambar, tulisan, tanda, atau isyarat dari satu pihak ke pihak lainnya tanpa ada batasan apapun. Makna krusial dari komunikasi untuk menyampaikan ide atau gagasan agar dapat dipahami oleh orang lain. Namun, manusia memiliki keterbatasan waktu dan juga jarak. Kemudian, manusia menciptakan teknologi untuk mengekstensi kemampuannya. Telekomunikasi dibutuhkan manusia untuk menyampaikan dan menerima pesan dalam jarak jauh. Maka dari itu, infrastruktur telekomunikasi memiliki arti penting dalam kegiatan komunikasi yang mana menghubungkan pengirim dan penerima pesan tanpa adanya batasan jarak dan waktu. Infrastruktur telekomunikasi dalam dunia internasional erat kaitannya dengan globalisasi. Nah, dalam sejarahnya, perkembangan infrastruktur sendiri telah dibuat semenjak zaman Yunani kuno sampai sekarang. Dari suku-suku pedalaman sampai kota-kota besar di dunia. Dari bentuk pos kurir sampai kode-kode asap dan lainnya. Perkembangan pesat dimulai dengan penemuan Morse sampai telegram. Dan dilanjutkan dengan penemuan telepon kabel yang dikembangkan Graham Bell. Perkembangan lain juga dialami dalam perkembangan teknologi radio sampai televisi dan juga berpuncak pada perkembangan internet yang merupakan teknologi yang menyatukan dimensi suara, gambar, dan juga data. Perkembangan infrastruktur tentunya menyertai perkembangan industri komunikasi yang melakukan integrasi vertikal serta pertumbuhan aturan main yang diperlukan untuk masuk dalam permainan komunikasi modern. Peraturan-peraturan yang mengantisipasi perkembangan telekomunikasi pun dibentuk untuk melindungi berbagai pihak dalam masyarakat, entah para provider komunikasi, konsumen, dan lainnya. Perkembangan industri telekomunikasi secara ekonomis pun perlu dilihat sebagai sesuatu yang positif, meskipun juga harus dilihat secara kritis juga, terutama dalam konteks perilaku komunikatif manusia modern itu sendiri.
Penemuan demi penemuan yang menyertai sejarah perkembangan infrastruktur perlu dikawal dengan aturan paten yang melindungi hak cipta personal atau teknologi tertentu. Infrastruktur kabel dalam telekomunikasi modern pun dikembangkan menjadi infrastruktur nirkabel. Sehingga teknologi infrastruktur telekomunikasi nirkabel merupakan proses konvergensi teknologi komunikasi yang dikembangkan oleh Marconi dan teknologi radio. Sistem gelombang pendek merupakan teknologi awal. Generasi kedua teknologi nirkabel dikembangkan dalam teknologi telepon digital yang diawali dengan teknologi GSM. Nah, selanjutnya adalah teknologi infrastruktur. Teknologi elektromagnetik merupakan teknologi awal dari infrastruktur komunikasi modern. Hal ini akan nampak dari telegraf. Energi elektromagnet dikonfigurasikan menjadi suara ketika energi tersebut bersentuhan dengan membran suara. Logika sederhana ini merupakan logika teknologi yang diciptakan oleh Alexander Graham Bell. Kelak di kemudian hari, energi listrik ini dikombinasikan juga untuk dikonfigurasikan menjadi gelombang gambar. Selain perkembangan menuju teknologi nirkabel, dalam perkembangan infrastruktur telekomunikasi, proses switching pernah mendominasi perkembangan teknologi telekomunikasi. Teknologi awal yang dilihat adalah teknologi switching manual seperti telepon tradisional. Switching manual akan berkembang menjadi switching otomatis. Hal ini mengembangkan switching manual dengan perangkat informasi yang memindah secara cepat dan ringkas sambungan telepon yang dibuat. Intelligent network yang mendasarkan pada teknologi jaringan telekomunikasi, jaringan yang terpaketkan seperti yang dikembangkan dalam dunia internet, dan terakhir kabel converters. Dalam perkembangan selanjutnya, teknologi telekomunikasi mengembangkan digitalisasi jaringan. Teknologi yang muncul dalam era ini adalah modulator, demodulator, atau yang disebut dengan modem, saluran pelanggan digital, kabel digital, modem kabel, dan saluran broadband. Digitalisasi telekomunikasi sendiri akhirnya membentuk pola komunikasi yang bisa dipakai atau dioperasikan secara berpindah-pindah tanpa dihambat dengan keterbatasan alat atau perangkat kerasnya. Hal ini ditandai dengan telepon mobile, telepon yang bisa dibawa kemana-mana tanpa harus disertai dengan kabel. Telepon seluler, mobile phone yang mengembangkan teknologi telepon mobil terdahulu dengan kualitas suara, gambar, dan juga data. Selanjutnya adalah jasa infrastruktur. Jasa saluran kabel merupakan dasar pelayanan jasa infrastruktur telekomunikasi. Saluran konvensional telekomunikasi kabel ini merupakan jasa dasar dan tradisional. Selain pengadaan saluran kabel dengan berbagai macam alat dan teknologinya, mereka juga harus melakukan pelayanan pemeliharaan kabel itu sendiri. Jasa saluran nirkabel merupakan kelanjutan teknologistik dari masalah telekomunikasi. Tentunya, tingkat operasionalisasi dan ekonomi pelayanan jasa ini berbeda dengan tingkat operasionalisasi dan ekonomi pelayanan jasa saluran dengan kabel. Kompleksitas teknologi membawa konsekuensi logis dan pembedaan biaya pemanfaatan jasa ini. Hal ini berlaku sampai pada teknologi terakhir, yaitu generasi ketiga telekomunikasi modem. Sehingga penyedia jasa sambungan jarak jauh pun tidak luput dalam proses penyediaan jasa infrastruktur ini. Penyedia jasa lain adalah penyedia jasa kabel. Hanya memang dalam penyediaan jasa ini lebih banyak dikembangkan dalam konteks konvergensi media. Jasa kabel bisa ditingkatkan dalam teknologi telepon, televisi, dan juga lainnya. Selanjutnya adalah peran infrastruktur dalam komunikasi global. Nah, di Indonesia, perkembangan infrastruktur telekomunikasi membuka jalan untuk terciptanya telekomunikasi yang lebih canggih dan juga modern, serta dapat memberikan manfaat bagi semua aspek kehidupan.
Di antaranya adalah arus informasi menjadi lebih cepat sampai kepada sasarannya, lalu memberikan kesempatan untuk membuka peluang bisnis, lalu membantu kegiatan pendidikan, dan yang terakhir adalah memudahkan mengakses transportasi dan sebagainya. Selanjutnya adalah pembangunan infrastruktur sistem komunikasi modern di Indonesia. Dapat dilihat dari perkembangan pembangunan jaringan fiber optik yang telah mencapai total panjang 41.151,6 km pada tahun 2012 dan masih terus berkembang hingga saat ini. Dan sampai pada tahun 2019, akumulasi dari 2015 sampai 2019 terdapat 6.934 titik lokasi akses internet untuk lokasi-lokasi yang tersebar di 34 provinsi. Nah, lokasi publik tertinggi akses internet adalah di antaranya ada sekolah, kantor pemerintah, layanan kesehatan, layanan publik, dan balai latihan kerja. Pembangunan infrastruktur sistem komunikasi modern di Indonesia, yaitu pembangunan infrastruktur di Indonesia ini yang terkait dengan akses internet untuk mendapatkan informasi lebih cepat dapat dilihat juga pada pembangunan satelit Indonesia Raya atau Satria. Proyek Satria ini memiliki kapasitas 150 GBS yang menggunakan teknologi high throughput satelit dengan frekuensi dan layanannya dapat mencakup hampir 150.000 titik layanan publik di seluruh wilayah Indonesia. Yang menjadikan satelit ini berbeda adalah karena didesain khusus untuk internet. Sehingga Indonesia memasuki era digital di mana kebutuhan internet makin lama semakin besar. Selanjutnya adalah reforming atau penataan ulang frekuensi, yaitu kebijakan pemerintah melakukan penataan ulang ditujukan untuk mendorong efisiensi dan optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio, yang bertujuan agar masyarakat pengguna layanan seluler dapat menikmati kualitas yang lebih baik, yang khususnya pada wilayah-wilayah yang mengalami kepadatan jaringan. Pemerintah juga melakukan penambahan kapasitas mobile broadband 4G LED sebagai pendukung terlaksananya industri sebagai dasar tumbuhnya aplikasi berbasis seluler yang akan mendorong lebih banyak tumbuhnya startup hingga unicorn atau decacorn. Selain itu, penambahan frekuensi tersebut dapat diharapkan meningkatkan layanan internet berkecepatan tinggi yang dapat dinikmati hingga pelosok Indonesia. Dan yang selanjutnya ada pemanfaatan teknologi infrastruktur sistem komunikasi di Indonesia. Perkembangan teknologi juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi digital secara global. Menurut laporan tahunan Kominfo 2019, Indonesia memiliki potensi nilai ekonomi digital yang tinggi. Potensi tersebut harus dimanfaatkan dengan menumbuh kembangkan kewirausahaan digital dengan jumlah sekitar 60 juta. UMKM jadi salah satu tulang punggung negara untuk meningkatkan perekonomian nasional. Karena itulah, penting bagi pelaku UMKM beradaptasi dengan perubahan ini dengan cara go online. UMKM go online. Nah, keterlibatan UMKM terhadap pasar online di Indonesia masih sangat rendah, di mana diperkirakan hanya 7,7% yang telah bergabung pada platform pemasaran berbasis online. Dan dampaknya adalah kecilnya penjualan UMKM pada pasar online, yaitu 5% dari total produk yang terjual dari UMKM. Nah, menurut Kominfo kemudian merancang program ekonomi kerakyatan berbasis digital. Yang bertujuan dari program ini adalah memprakarsai gerakan yang dilakukan bersama seluruh pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk UMKM terhadap penggunaan platform pasar online dan mendukung program platform pasar online dalam menjadikan UMKM sebagai mitra mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan,